susah perlu air, kita harus ke atas. Kita berat naik ke atas. Sedangkan di bawah kita ini kan air. Udahlah kita lubangin saja ini air nih, kapal ini. Kalau kapal ini kita lubangin dan kalau kita perlu air, maka kita tidak usah repot-repot pergi ke atas. Ini kata yang penumpang bagian bawah. Nah, maka di saat penumpang yang bagian bawah ini mulai melubangi daripada kapal dan penumpang yang bagian atas ini tidak mencegahnya, maka semuanya akan tenggelam. Akan tetapi apabila penumpang yang bagian atas ini mencegah, melarang agar supaya penumpang yang bawah tadi tidak melubangi kapal, maka semua penumpang akan selamat. Artinya apa? Artinya di sini kalau orang pelaku maksiat kita biarkan saja, maka lama-lama kemaksiatan dosanya ini akan merembet kemana-mana. Sehingga nanti akan tenggelam. Tenggelam dengan apa? Tenggelam dengan kemaksiatan. Kalau umat Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan air, dengan banjir. Tapi sekarang kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada gerakan dakwah, maka umat ini akan tenggelam dengan maksiat, akan tenggelam dengan dosa-dosa, sehingga kemanapun pergi maka di situ melihat dosa. Keluar dari masjid, depan masjid udah banyak maksiat misalnya. Kenapa terjadi semacam ini? Karena tidak ada usaha amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada saling menasihati, tidak ada saling mengajak kepada kebaikan yang satu dengan yang lainnya. Sehingga lama-lama kebaikan ini akan tertutup oleh keburukan. Nah, kalau sudah kebaikan ini tertutup oleh keburukan, maka lama-lama yang tampak di permukaan ini adalah keburukan. Kebaikan kemana? Udah kebaikan hilang dah. Kebaikan udah nggak dikenal lagi oleh masyarakat. Masyarakat kenalnya keburukan. Kenapa? Karena keburukan yang tampak di masyarakat. Nah, dari sinilah kita perlunya amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah saling mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya Nabi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala la ta'murunna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum sultanan zaliman la yajillu kabirahum wa la yarhamu saghirahum wa yad'u khiyarukum fala yustajabu lahum wa yastansaruna fala yunsarun wa yastaghfiruna fala yughfaru lahum. Ini diceritakan bersumber daripada Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian amar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah mengajak manusia, merintahkan manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Atau kalau tidak seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan atau memberikan pemimpin para kalian sultanan zaliman, yaitu sultan yang zalim. Ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau umat sudah enggak mau dakwah, umat enggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga di mana-mana yang terjadi kemaksiatan. Jadi akan diberikan oleh Allah ini pemimpin yang zalim. Lah, ciri-ciri pemimpin yang zalim itu la yajillu kabirahum, dia tidak menghargai, tidak menghormati, tidak memuliakan kepada yang lebih tua. Jadi orang tua dipermainkan, orang tua dijelek-jelekin, orang tua udah nggak ada harganya. Ini akan terjadi nih. Jadi orang yang tua nggak dihargain, pendahulu nggak dihargain, bahkan direndahkan. Lah, bukan itu saja, wala yarhamu saghirakum, dan juga tidak ada kasih sayang kepada
yang muda. Artinya apa? Yang tua ini tidak dihargain, yang muda pun gak disayang. Ini akan terjadi suatu pemimpin yang semacam ini apabila umat Islam ini sudah tidak ada usaha dakwah, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada saling ingat mengingatkan satu sama lain, sehingga itu tadi jadi yang tua tidak dihargain dan yang muda tidak disayang. Bahkan generasi muda dibiarkan saja, diterlantarkan. Bagaimana pendidikannya gak diurus semuanya. Sehingga apa? Sehingga semakin hari semakin banyak anak-anak muda bukannya benar, bahkan banyak yang keblinger. Ini akan terjadi hal yang semacam itu. Jadi ada anak muda bukan akhlaknya bagus, tapi akhlaknya semakin jauh dari Allah, semakin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang pemuda ini akhlaknya sudah rusak, ya, karena gak mendapatkan kasih sayang baik dari pemimpinnya bahkan keluarganya semuanya, sehingga dia akan liar. Nah, kalau sudah para pemuda ini sudah rusak, maka hanya tinggal menunggu pergantian generasi saja, sehingga nanti yang akan terjadi generasinya ini adalah generasi-generasi yang rusak. Kalau sudah generasi yang rusak, itu tadi udah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Wa yad'u khiyarukum, dan orang-orang baik di antara kalian ini berdoa. Ini kata Nabi. Jadi orang-orang yang baik, orang-orang ahli ibadah, orang-orang ahli zikir, ahli puasa, ahli baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yustajabu lahum, tetapi sayang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighosah di mana-mana, doa bareng di mana-mana, tapi enggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa permasalahannya? Meninggalkan daripada amar ma'ruf nahi mungkar, meninggalkan dakwah, meninggalkan saling ingat mengingatkan. Itu yang akhirnya orang-orang baik yang berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka minta tolong kepada Allah tapi nggak ditolong juga. Sehingga yang terjadi sekarang, saudara, ini banyak pembantaian orang Islam di mana-mana. Orang Islam banyak dikucilkan, orang Islam disalah-salahin. Benar saja disalahin, apalagi salahnya. Sehingga fitnah terjadi di mana-mana. Minta tolong kepada Allah, Allah nggak nolong juga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong kepada umat ini, syaratnya apa? Intan surullaha yang surkum. Apabila kalian menolong agama Allah yang surkum, maka Allah pasti menolong kalian. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka harus menolong Allah. Artinya apa? Artinya di sini menolong agama Allah. Bukan tafsirnya, loh, Allah kan Tuhan, Allah Maha Besar, kenapa ditolong? Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksud intan surullah yang surkum, apabila menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Ini bentuk syarat dan jawab. Dan ini merupakan syarat daripada Allah. Siapa yang menolong agama Allah, maka akan ditolong. Menolong agama Allah bagaimana? Ya dengan dakwah. Apa Allah perlu pertolongan? Allah nggak perlu pertolongan. Lah, tapi Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi hal yang semacam itu pada dasarnya untuk memuliakan kita sebagai umat akhir zaman. Untuk memuliakan kita. Allah bisa memberikan hidayah kepada siapa saja tanpa sebab pun Allah bisa. Tapi kenapa kok masih ada ayat barang siapa menolong agama Allah, Allah akan tolong? Karena ayat ini sebenarnya untuk memuliakan kita. Makanya kalau kita ingin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus banyak menolong agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah, itu menolong agama Allah. Karena yang namanya dakwah ini ciri khas umat akhir zaman.
Inilah bedanya umat akhir zaman dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu tugasnya cuma ibadah saja, nggak ada perintah dakwah. Kenapa? Yang dakwah nabinya saja. Dan kalau mau dakwah harus jadi nabi dulu. Contohnya siapa? Nabi Harun. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan dakwah oleh Allah kepada Fir'aun karena Nabi Musa ini bicaranya kan cedal. Nabi Musa nggak fasih ngomong. Lalu Nabi Musa mohon kepada Allah agar diberikan teman. Makanya pada saat itu Allah pilih Nabi Harun untuk menemani Nabi Musa alaihissalam. Dan Harun ini nemani dakwah Nabi Musa, diangkat dulu menjadi nabi.